Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan share mengenai Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama penebar kasih sayang. Islam sebagai agama yang senantiasa mengajarkan kepada pemeluknya untuk berkasih sayang, untuk berlaku lemah lembut dan berlaku secara damai. Tema ini senantiasa disampaikan oleh banyak pemateri. Tema Islam rahmatan lil alamin terus menerus disampaikan, terus menerus diberikan dan menjadi isu yang akan senantiasa disampaikan, mengingat banyak kejadian yang ada di hadapan kita. Yang pertama, bahwa kekerasan atas nama agama masih saja terjadi, khususnya di Indonesia. Kekerasan, ujaran kebencian, tindakan-tindakan radikal itu masih saja berseliweran di hadapan kita. Kita dapat menyaksikan melalui banyak media cetak, media elektronik, senantiasa memberitakan hal itu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, paham radikal atau radikalisme itu senantiasa berkembang di Indonesia. Hal ini kalau tidak ada upaya untuk menyetopnya, untuk menebarkan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu sebenarnya mengajarkan hal yang moderat. Islam itu mengajarkan hal yang baik, berkasih sayang, dan lain sebagainya. Maka paham-paham ini tentu juga akan semakin meningkat. Dan ini tentu memprihatinkan, karena kekerasan atas nama agama, kemudian paham radikal yang senantiasa berkembang, Islam kemudian tertuduh sebagai agama teroris. Padahal sejatinya tidak. Islam itu ya sesuai namanya, Islam, selamat. Islam tidak mengajarkan kekerasan sama sekali. Islam mengajarkan toleransi. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Karenanya Islam sebagai agama teroris ini juga memprihatinkan. Kita sebagai umat muslim tentu harus berupaya untuk menangkalnya. Bahwa ajaran Islam jelas bukan ajaran teroris. Ajaran teroris itu tidak diajarkan, bahkan tidak hanya oleh Islam, tapi juga seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini tidak sama sekali mengajarkan teroris. Kalaupun ada aksi teror yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh sekelompok pemeluk agama, maka itu jelas bukan agama yang mengajarkan, tetapi karena faktor yang lain. Karenanya perlu ditegaskan kembali bahwa Islam tidak pernah mengajarkan apa itu teroris. Dan yang terakhir, alasan kenapa tema Islam rahmatan lil alamin ini diangkat kembali, karena kesadaran kaum muslimin khususnya dan kaum beragama lain di dunia ini untuk menampakkan wajah agama khusus bagi kaum muslimin, maka menampakkan wajah agama Islam sebagai agama yang damai, agama yang tentram, agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, karena kesadaran inilah kemudian kajian mengenai Islam rahmatan lil alamin dimunculkan kembali. Lalu sebenarnya apa makna daripada Islam rahmatan lil alamin?
uh, pemaknaan Islam rahmatan lil alamin dapat kita telusuri melalui berbagai sisi. Yang pertama tentu dari kata Islam, agama yang kita peluk. Islam secara bahasa bermakna damai, selamat, aman, dan tentram. Damai, selamat, aman, tentram itu merupakan sebuah kondisi yang tentu saja didambakan oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak ingin damai, tidak ada orang yang tidak ingin selamat, dan tidak ada orang yang tidak ingin aman dan tentram. Lebih dari itu, Islam dengan ajarannya, ajaran tauhid, kemudian diwujudkan, direalisasikan dalam bentuk kepasrahan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya, sebagai utusan Allah yang membawa rahmah, yang membawa kasih sayang, yang tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan dan keselamatan itu tentu tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti berlaku untuk di akhirat. Kemudian kebahagiaan dan keselamatan yang menjadi tujuan daripada ajaran Islam itu hanya akan dicapai ketika para pemeluknya, kita semuanya melakukan kedamaian dan kasih sayang. Tanpa kedamaian, tanpa perilaku damai dan perilaku kasih sayang, kebahagiaan dan keselamatan mustahil untuk direalisasikan. Kita tahu bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat tersebut jelas menggambarkan bagaimana visi misi yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian wajib kita teruskan. Kita dituntut juga untuk apa? Untuk menebar kasih sayang ke seluruh alam, tidak hanya ke manusia, tidak hanya kepada manusia yang satu agama, tidak hanya kepada manusia yang satu agama satu golongan, tidak hanya kepada satu manusia, satu agama, satu golongan, satu partai, satu ormas, tetapi ke seluruh umat manusia, bahkan yang berlainan agama, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi penebar kasih sayang, penebar kedamaian bagi seluruh alam yang ada di dunia ini. Beberapa bukti bahwa agama kita, agama Islam, membawa ajaran kasih sayang, membawa ajaran damai, membawa ajaran ketenangan, dapat kita lihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, secara tekstual di dalam Al-Quran disebutkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna, secara paripurna. Islam, salam, sebagaimana definisi yang sudah kita bahas sebelumnya, bermakna damai, bermakna tenang, bermakna tentram. Karenanya dapat kita maknai udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam damai, dalam kedamaian secara totalitas. Nah, totalitas ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berdamai tidak saja kepada sesama muslim, tidak saja sesama agama, sesama golongan, sesama organisasi, tetapi juga kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bahkan
beritahu kepada kita bahwa seorang muslim sejati itu adalah ketika bersama dengan orang-orang, maka orang-orang akan merasa tentram, merasa nyaman, merasa aman ketika berada di sampingnya. Baik merasa aman dari lisannya dan merasa aman dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa itulah muslim sejati, muslim yang senantiasa membuat suasana menjadi damai, suasana menjadi tenang, suasana menjadi nyaman. Sebaliknya, tidak dapat disebut sebagai seorang muslim manakala tidak ada kebaikan yang diharapkan muncul darinya. Karenanya, tentu kita sebagai muslim, kita mengaku sebagai umat Islam, kita senantiasa berusaha untuk mewujudkan kedamaian, mewujudkan ketenangan, dan mewujudkan kenyamanan serta keamanan itu. Bahkan kasih sayang, damai, ketenangan itu diperintahkan di dalam setiap kondisi, baik hubungannya dalam beribadah, itulah hablum minallah, dan juga dalam kehidupan bermuamalah, hablum minan nas. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah, maka jiwa kita, hati kita, diri kita menjadi lebih tenang, menjadi tentram, menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Inti daripada perintah mengingat Allah adalah supaya apa? Supaya kita menjadi tenang, supaya kita menjadi damai. Selain itu, ketenangan, kedamaian itu juga berlaku ketika kita melaksanakan ritual ibadah, sholat khususnya. Tumakninah, bahasa fikihnya bermakna tenang, bermakna diam. Bahkan dia menjadi rukun. Ketika rukuk misalnya, maka bacaan tasbih ketika rukuk itu justru sunnah. Sementara tumakninah, tenang ketika rukuk, itu merupakan rukun daripada sholat. Ketika itu ditinggalkan, maka sholat kita, keabsahan sholat kita perlu dipertanyakan. Begitu juga nih, i'tidal dan sujud. Tumakninah, ketenangan menjadi rukun di dalam sholat kita. Dan kita tutup sholat kita pun dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian kita berdoa, Allahumma antas salam, dan doa-doa keselamatan yang lain. Hal itu menunjukkan apa? Bahwa ajaran agama kita, baik ketika kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, pun kita diperintahkan untuk tenang, diperintahkan untuk tumakninah. Dan hanya orang-orang yang tenang, hanya orang-orang yang damai, hanya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sehingga dia menjadi tenang, lah yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kasih sayang, ketenangan, kedamaian yang hubungannya kita dengan Tuhan, hablum minallah. Sementara bagaimana kasih sayang itu terwujud dalam bidang kehidupan bermuamalah? Hal itu dapat dilihat dari beberapa aturan berikut ini. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan, Allah memberikan fitrah, memberikan insting kepada setiap manusia untuk menyukai lawan jenis. Laki-laki suka dengan perempuan. Kemudian karena kesukaan itu, keduanya membangun bahtera rumah tangga yang tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk membentuk ketenangan, untuk mewujudkan kedamaian. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Agar kehidupan menjadi lebih tenang,
kehidupan menjadi lebih nyaman, kehidupan lebih aman dan tentu saja tentram. Lebih dari itu, dalam pergaulan kita kepada sesama manusia, kita diperintahkan juga untuk berlaku damai, berlaku kasih sayang, berlaku tenang. Agar apa? Agar kehidupan menjadi lebih harmonis. Apalagi ketika sedang ada perselisihan, maka segera berdamailah. Karena dengan perdamaian itu Allah akan memberikan rahmatnya. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang santun, bergaul dengan penuh kasih sayang. Dan juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa menebar salam. Salam dapat dimaknai dengan ucapan Assalamualaikum, yang di dalamnya juga terkandung doa keselamatan, atau salam dimaknai dengan perdamaian. Maka Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa menebar perdamaian. Bahkan di luar dari konteks hablum minan nas itu, Allah sendiri di dalam asma'nya, di dalam asmaul husnanya disebut sebagai assalam. Allah Maha Pemberi keselamatan, Allah Maha Pemberi kedamaian, Allah lah pangkal keselamatan dan kedamaian. Sehingga kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan perdamaian dan ketenangan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai beberapa bentuk rahmat, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluknya, kepada manusia. Merujuk pada Al-Quran, ada 3 bentuk rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang pertama adalah rahmat yang berlaku, rahmat Allah yang berlaku untuk semua manusia. Nah, rahmat ini berkaitan erat dengan fitrah, yaitu dengan menyalurkan misalnya naluri manusia yang senang terhadap lawan jenis dan ingin hidup berpasang-pasangan, maka di sana ada kemudian syariat perkawinan. Termasuk fitrah adalah makan, termasuk fitrah adalah tidur, termasuk fitrah adalah berpakaian dan seterusnya. Bentuk rahmat Allah yang kedua ini diberikan khusus untuk orang yang beriman. Dan diantara rahmat dunia untuk orang yang beriman adalah terjaga dari azab yang membinasakan secara total. Dalam surah Hud ayat 43 misalnya, di sana menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Hanya orang yang beriman yang tidak terkena azab, tidak terkena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dibekali oleh Allah dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Karenanya dengan kecerdasan emosional yang tinggi ini kita dapat beriman, berislam secara sempurna. Dan bentuk rahmat yang ketiga adalah berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Hal ini dapat dilihat dari adanya Allah mengatur seluruh urusan makhluk Allah, dari mulai sejak diciptakan sampai nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 bentuk rahmat kasih sayang Allah berikan kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Demikian sekelumit mengenai Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang penuh dengan kebaikan. Islam adalah ajaran yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk berkasih sayang. Islam sekali lagi bukanlah agama yang mengajarkan pada kekerasan, teroris, dan segala bentuk tindak kejahatan yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.